Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Oh, baik, perkenalkan nama saya Putri Melan. Terima kasih untuk waktunya. Saya adalah tester Anda untuk hari ini, tes hari ini. Baik, jadi tes hari ini adalah sebuah tes imajinasi dan salah satu bentuk dari tes intelijensi. Saya akan memperlihatkan beberapa kartu bergambar secara berurutan satu persatu. Dan Anda diminta untuk membuat cerita-cerita berdasarkan gambar-gambar yang Anda lihat nanti. Buatlah cerita sedramatis mungkin dan kemukakanlah kejadian-kejadian apa yang terjadi sebelum peristiwa yang tercantum dalam gambar tersebut dan ceritakanlah bagaimana saat peristiwa dalam gambar tersebut terjadi dan juga bagaimana perasaan dan pikiran yang tergandung dalam peristiwa yang Anda ceritakan dan yang terakhir adalah bagaimana juga akhir dari cerita tersebut. Jadi, Anda harus mengemukakan apa yang terlintas dalam pikiran Anda. Anda mempunyai kartu sekitar 50 menit untuk kartu masing-masing kartu. Jadi, akan kita mulai dari sekarang. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Kak. Baik, Bisa jika dimengerti. tidak, kita akan mulai dengan kartu yang pertama. Apakah sudah bisa dilihat share screen saya? Belum, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Sudah terlihat. Oke. Bentar ya. Oke. Ini sudah bisa dilihat? Sudah, Kak. Oke. Jadi dari gambar ini, dari kartu yang pertama, bisakah Anda menceritakan kepada saya situasi apa yang sedang terjadi? Kalau dari yang saya lihat, ada anak kecil. Dia sedang merasa sedih, mungkin. Oke. Terus kayak lagi belajar. Baik. Lagi belajar, tapi dalam kondisi yang tidak baik. Bisa dilihat kayak dia memegang kepalanya. Bisa karena mungkin dia kepalanya sakit atau kayak lagi pikiran. Oke. Terus pikirnya itu lagi tidak fokus gitu, Kak. Iya. Jadi kira-kira perasaan dari anak ini sedang apa? Seperti apa? Dia lagi sedih, pikirannya lagi kacau, terus sedang tidak fokus. Kira-kira apa kejadian sebelumnya sampai dia merasa seperti ini? Kalau menurut saya mungkin karena dia dimarahi oleh orang tuanya. Jadi saat dia mungkin lagi mau belajar, dia tertekan gitu, Kak. Oke, jadi dia mau belajar dan dia tertekan. Iya. Karena dimarahi. Iya. Baik. Jadi kira-kira akhir dari cerita ini si anak buat apa? Si anak ini belajar tapi tidak belajar dengan baik. Karena dalam keadaan tertekan, terus dia jadi sedih. Terus dia tidak fokus mengerjakan tugasnya. Jadi akhir ceritanya anak ini tetap tidak fokus ya? Iya. Baik. Kita akan masuk ke kartu yang kedua. Apakah bisa dilihat? Bentar, Kak. Oke, bisa.
Dari gambar ini kira-kira situasi apa yang sedang terjadi? Kalau dari yang saya lihat itu ada ibu-ibu Oke. lagi memegang buku dan pakaiannya itu seperti baru pulang dari kayak pesta gitu. Terus di jalan dia melihat orang-orang sedang seperti membuat kayak pemakaman gitu tuh Kak. Pemakaman. Ini Membuat ya Kak, kayak liang tempat untuk kuburan gitu tuh pemakaman. Kak. Iya, kayak tempat kuburan gitu tuh. Oke. Kayak lagi membersihkan, terus diawasi oleh ibu-ibu. Dan tempatnya itu kayak di padang gurun. Oke. Dan Kira-kira apa yang kayak terjadi sebelumnya? mungkin mereka sebelumnya itu mereka mau membersihkan tempat kuburan tersebut. Oke. Terus itu juga ditemani kayak kuda, ditemani kuda, mungkin kuda pemiliknya, sama-sama mengunjungi tempat tersebut, ya pemakaman tersebut dan ikut membersihkan gitu Kak. Oke. Lalu bagaimana dengan si perempuan yang sedang memegang buku? Dia lakukan. Perempuan ini kayak lagi melihat tapi dia tidak melakukan apa-apa. Melihat mereka membersihkan kuburan tersebut tapi hanya sekedar melihat saja Kak. Oke. Lalu bagaimana akhir dari cerita pada gambar ini? Akhirnya perempuan ini jalan terus mereka yang di belakang terus membersihkan tempat tersebut. Oke, baik. Kita akan masuk ke kartu selanjutnya. Nah, dari gambar ini, apakah bisa dilihat? Bisa Kak. Baik. Dari gambar ini, kira-kira situasi apa yang sedang terjadi? Kalau dari yang saya lihat, seperti ada orang yang sedang depresi, yang mengalami sakit mental, terus kayak lagi berserah gitu. Bisa lihat dari cara duduk kayak pasrah gitu tuh. Dari cara duduk juga kayak ya gitu, hanya pasrah. Iya. Kayak lagi menangis, pokoknya dalam kondisi yang sangat tidak baik. Lalu bagaimana kira-kira pikiran dan perasaan? Kalau dilihat kayaknya dia lagi sakit berat, sakit mental yang berat, kondisi yang sangat berat. Bisa dilihat dari cara duduknya. Terus dia juga kayak lagi stres, depresi. Ya Kak. Perasaannya, apa perasaannya kira-kira? Kayak sedih yang berkelanjutan, kayak terlalu sedih mendalam. Lalu apa yang kira-kira dia pikirkan? Mungkin dia lagi memikirkan masalahnya. Tidak tahu sih masalahnya apa, tapi kalau dilihat dari gambarnya dia mengalami masalah yang sangat berat. Lalu kira-kira akhir ceritanya seperti apa? Agar ceritanya dia seperti terus apa ya Kak, kayak begitu, suka ya, sedih. Ini kalau menurut saya sih ya, bisa-bisa dia kayak mau bunuh diri gitu Kak.
Itu Iya, Kak. saja. Iya. Kita pindah ke kartu selanjutnya. Iya. Dari gambar ini, kira-kira situasi apa yang sedang terjadi? Kalau dari gambar yang saya lihat, ada sepasang suami istri. Mereka ini lagi kayak bertengkar. Dan suaminya ini seperti mau jalan tapi dihalangi oleh sang istri. Mereka lagi dalam perkelahian dan sang suami ini kayak mungkin melakukan kekerasan mungkin kepada istri, dan dia kayak mau keluar tapi ditahan oleh istrinya. Bisa dilihat dari ekspresinya kayak tidak suka dan kayak mau menghindari sang istri, Kak. Dan kondisinya tuh, dan dari gambarnya tuh juga kayak di dalam rumah, terus kayak ada orang di belakang tapi hanya melihat saja, Kak. Oke. Ya. Kejadian seperti apa sebelumnya sehingga mereka berdua bertengkar? Mungkin masalah rumah tangga, jadinya mereka bertengkar, atau bisa karena ada orang di belakangnya itu, bisa saja anaknya. Mungkin mereka punya masalah dengan anak tersebut. Oke. Lalu akhir ceritanya seperti apa? Akhir ceritanya sang suami meninggalkan istrinya dan juga anaknya di rumah, keluar. Selanjutnya kita akan masuk ke kartu berikut. Dari gambar ini apakah bisa dilihat? Bentar. Bisa. Oke. Situasi apa yang sedang terjadi dalam gambar ini? Situasinya tuh terlihat lagi sedang tegang. Terus ada ibu-ibu, oma-oma, dan di sampingnya itu anaknya. Dan anaknya ini seperti lagi merasa bersalah dengan ibunya. Ibunya di sini yang di sampingnya itu terlihat kayak sudah tua, dan anaknya itu juga sudah dewasa. Mereka lagi sang anak ini kayak lagi mengungkapkan sesuatu dan menunjukkan kayak perasaan bersalah gitu, Kak, di rumah. Pikiran dan perasaan dari si ibu dan si anak ini kira-kira apa? Seperti apa? Sang anak ini kayak sedang kalang kabut, kayak lagi dalam perasaan bersalah, tegang, karena mungkin respon dari sang ibunya ini juga tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Terus ibunya itu juga seperti sedang sedih, sedang pasrah, sedang marah juga kepada anak tersebut. Kejadian seperti apa sebelumnya sehingga mereka berdua saling marah-marahan seperti itu? Kalau menurut saya dari yang foto yang terlihat, seperti anak ini sebelumnya itu melakukan kesalahan dan dia berusaha untuk mengatakan yang sebenarnya kepada sang ibu tersebut, mamanya. Tapi mamanya seperti tidak menerima, seperti kecewa, menunjukkan rasa kecewa kepada anak tersebut. Lalu akhir ceritanya bagaimana? Akhir ceritanya anak ini tetap dalam rasa bersalah, terus ibunya juga seperti tidak menghiraukan anaknya, meninggalkan anaknya seperti itu. Dan anaknya juga tetap merasa bersalah gitu, Kak. Di rumah ini kondisinya kayak ya. Baik. Kita akan masuk ke kartu selanjutnya.
Dari kartu ini dapat dilihat gambar yang sedang terjadi. Kira-kira situasi apa yang sedang terjadi dalam gambar ini? Ini seperti ini, ada ibu, anak, dan anaknya ini lagi sedang menggendong bayi. Situasinya seperti tegang, sedih. Oke. Situasinya itu lagi tidak baik. Pikiran perasaan dari si ibu dan si anak ini bagaimana? Si anak ini kayak merasa tertekan, kayak merasa sedih. Oke. Terus ibunya itu seperti pasrah dan hanya yang menerima keadaan. Bisa dilihat dengan cara dia melihat sang bayi yang digendong anak tersebut. Kejadian sebelumnya sampai mereka merasakan hal seperti itu, kira-kira seperti apa kejadian sebelumnya? Kalau dari foto yang saya lihat, terlihat seperti anak ini terlihat seperti masih anak-anak, belum dewasa, dan dia sepertinya dia hamil dan mempunyai anak, tapi dia karena dia masih anak-anak, dia mengurus anaknya sendiri. Bisa karena pasangannya itu tidak mau bertanggung jawab. Terus dia dibantu diurus oleh ibunya yang di samping. Oke, baik. Kita akan lihat kartu berikut. Baik, Kak. Dari kartu ini, kira-kira situasi apa yang sedang terjadi? Kalau dari yang saya lihat, terlihat seperti ada laki-laki yang berprofesi bagus, seperti jaksa atau pengacara gitu. Terus dia lagi membayangkan kejadian yang pernah ia saksikan, di mana dia menyaksikan aksi pembunuhan. Bisa dilihat dari gambarnya itu ada orang yang menusuk perut orang tersebut, dan dia kayak sedang membayangi kejadian-kejadian tersebut. Baik. Apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh si orang ini? Kalau dari yang saya lihat, orang ini seperti merasa sedih, merasa tertekan dengan mengingat kembali kejadian-kejadian itu. Perasaannya? Perasaannya itu sedih. Dia seperti lagi mengingat kejadian-kejadian tersebut dan hanya kayak pasrah. Dia flashback kembali dan itu sedih gitu, terus pasrah gitu, Kak. Kejadian apa yang terjadi sampai dia harus melihat hal seperti itu? Kalau menurut saya mungkin dia menonton atau melihat informasi atau menonton TV dan ada kejadian yang sama persis dengan kejadian yang dia saksikan. Dan itu membuat dia mengingat kembali kejadian yang pernah dia saksikan secara nyata gitu, Kak. Kayak aksi pembunuhan. Lalu bagaimana akhir ceritanya? Akhir ceritanya orang ini terus hidup dalam bayangan-bayangan kejadian pembunuhan tersebut. Dia terus hidup dalam bayangan-bayangan kejadian yang ia saksikan tersebut. Kita akan masuk ke kartu selanjutnya. Dari kartu ini, situasi apa yang sedang terjadi? Kalau dari foto gambar yang saya lihat, terlihat seperti seorang ibu sedang mengejar anaknya dan
kayak memberikan sepatu kepada anak tersebut. Namun anaknya ini lari, Kak. Kayak di depan rumah, mungkin halaman rumah, kayak ada pohon-pohon gitu. Kenapa dia lari? Bisa karena mungkin dia tidak suka dengan ibunya, atau dia tidak suka sepatu yang diberikan oleh ibunya. Pikiran dan perasaan dari si ibu dan si anak ini seperti apa? Ibunya merasa sedih karena anaknya lari dan tidak mau memakai sepatu yang ibunya berikan. Lalu apa yang dia pikirkan? Yang dipikirkan ibunya, anak ini seperti tidak suka, makanya karena itu dia lari. Bagaimana dengan si anak? Apa yang dia pikirkan dan bagaimana perasaannya? Si anak ini seperti tidak suka dengan ibunya dan juga sepatu yang diberikan, makanya dia lari, tidak mau berurusan dengan ibunya. Perasaannya seperti apa? Perasaannya kayak menangis terus kayak tertekan gitu, kayak lari dan takut. Bisa lihat dari dia ekspresi kayak takut, makanya lari, Kak. Lalu bagaimana akhir dari cerita ini? Akhir dari cerita ini, si anak tersebut terus lari dan tidak mau bertemu ibunya, dan ia juga tidak menyukai kayak pemberian sepatu gitu, Kak. Ya, dia lari terus dari ibunya. Kita akan masuk ke kartu selanjutnya. Dapat Baik, dilihat kartu ini, kira-kira gambar, situasi dari gambar ini, apa yang terjadi? Dari gambar ini terlihat seperti seorang ayah dan anak, dan ayah yang sedang mencium anaknya. Situasinya itu kayak lagi bahagia, kayak anak yang mau menikah dan itu mau meninggalkan orang tuanya, gitu, Kak. Apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan oleh mereka berdua? Kalau anak ini dia merasa sedih dan juga bahagia. Terus ayahnya itu merasa sedih karena mungkin ditinggalkan nantinya oleh anak tersebut. Apa yang dipikirkan mereka? Anak ini memikirkan tentang ayahnya, perjuangan ayahnya untuk membesarkan dia. Terus ayahnya itu, yang dipikirkan ayahnya adalah kebahagiaan anaknya. Oke. Lalu akhir ceritanya seperti apa? Akhir ceritanya anak ini bahagia dengan pilihan hidupnya. Terus ayahnya juga mengikhlaskan anaknya menikah dengan pilihan dia. Dari gambar ini kira-kira apa kejadian yang terjadi sebelumnya? Kejadian yang terjadi sebelumnya karena mereka sedang mencurahkan isi hati karena sang anak mau menikah. Jadi dia mencurahkan perasaannya selama ini kepada ayahnya. Dan mereka kayak terharu, berpelukan, dan ayahnya mencium anaknya. Ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke kartu selanjutnya. Dari kartu ini, kira-kira situasi apa yang sedang terjadi? Kalau dari foto yang terlihat seperti sepasang suami istri yang sudah tua, dan situasinya itu sang istri itu seperti meninggal di rumah, dan terlihat seperti meninggal karena penyakit kayak istrinya itu juga sudah tua. Bisa dilihat juga kayak yang laki-lakinya itu terlihat sudah opa-opa.
dan istrinya itu meninggal ya di rumah. Kira-kira apa yang dirasakan oleh si kakek ini? Apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikir? Oh, bisa dilihat dia menangis, dia merasa sedih, pasti hatinya hancur karena melihat istrinya meninggal dan kayak sedih ya, sakit hati. Lalu apa yang dia pikirkan? Dan dia memikirkan bagaimana ke depannya dia hidup tanpa istrinya tersebut. Dan kira-kira Ya, kejadian seperti apa yang sebelumnya terjadi? kejadian sebelumnya, kalau dari yang saya lihat, terlihat seperti kakak ini baru pulang dari tempat kerja, dia memakai pakaian yang lengkap, disertai pakai dasi, juga jam tangan, terus dia pulang dari tempat kerja dan melihat istrinya, tapi ternyata istrinya itu sudah meninggal. Lalu akhir ceritanya seperti apa? Akhir ceritanya sang istrinya meninggal dan kakak ini terus melanjutkan hidupnya seperti biasa walaupun dalam kesedihan, tapi dia menerima dengan ikhlas kepergian Baik, istrinya. kita akan masuk ke kartu selanjutnya yang terakhir. Nah, lihatlah apa yang Anda lihat pada kartu kosong ini dan bayangkan bahwa di sana di kartu ini ada satu gambar dan kemudian ceritakanlah tentang gambar itu kepada saya. Gambarnya itu kayak kalau yang saya pikirkan ada anak kecil berumur sekitar 10 tahun, dia lagi bermain di sungai. Terus dia lagi memancing ikan, terus mandi air sungai, berendam dan ya menangkap ikan, memancing ikan di sungai tersebut dan juga dia menikmati waktunya di sungai tersebut. Oke, apa yang dia rasakan? Dia senang, bahagia karena tempat favoritnya itu di sungai. Oke. Dia bisa bebas dan itu juga alam bebas, dia bisa bebas bermain apa saja, bisa berendam, bisa bermain air, juga bisa memancing ikan. Kejadian sebelumnya kira-kira seperti apa? Kejadian sebelumnya dia dari rumah, cuman di rumahnya itu dia merasa tertekan, dia tidak suka berada di rumah, dia merasa rumahnya itu seperti apa ya, dia tidak bebas di rumah, seperti di rumah itu dikekang. Jadi dia memutuskan untuk pergi dan tempat favoritnya itu ya di alam bebas seperti itu kayak di sungai, dan dia lebih banyak menghabiskan waktunya itu di situ. Gitu, Kak. Lalu bagaimana dengan akhir ceritanya? Akhir ceritanya setelah menghabiskan banyak waktu di danau tersebut, sungai tersebut, ia pulang kembali ke rumah dengan perasaan senang, walaupun setelah itu ya dia merasa kembali lagi seperti tidak bebas, seperti di rumah itu dikekang, dia tertekan secara batin, tapi tetap dia kembali pulang ke rumah. Anda telah memberikan jawaban yang sangat baik menurut saya, dan saya ingin bertanya beberapa pertanyaan lagi dari kartu yang pertama. Ya, Kak. Dari kartu ini, Anda sudah memberikan cerita dan juga gambaran yang terjadi dalam gambar ini. Pertanyaan saya,
Dari mana Anda mendapatkan ide tentang cerita yang Anda berikan tadi? Itu saya dapatkan dari pertama kali gambar ini ditampilkan, saya langsung mengarah kepada anak ini kayak lagi memegang kepalanya, kayak mengindikasikan bahwa dia itu lagi dalam pikiran yang tidak baik. Dan karena dia anak kecil, jadi saya langsung terkonek dengan karena dia hasil belajarnya tidak baik, dia tertekan. Mungkin dari orang tuanya juga yang terlalu menekan dia untuk belajar gitu, Kak. Jadi sumbernya apakah Anda karena melihat dari gambar ini? Ya, saya awalnya itu langsung melihat dari anak ini seperti memegang kepalanya. Selesai itu baru saya mulai berimajinasi, mungkin karena ada tekanan dari orang tuanya gitu, Kak, dalam hasil belajar dia. Dari gambar ini kira-kira mengingatkan Anda dengan apa? Kalau melihat gambar ini mengingatkan saya dengan film-film yang saya tonton. Film-film yang saya tonton itu kebanyakan seperti anak-anak yang bukan hanya anak-anak tapi juga orang-orang yang sudah remaja, yang beranjak dewasa, yang terlalu ditekan oleh orang tua mereka agar dapat prestasi yang bagus gitu, Kak. Baik. Dari kartu yang kedua, kira-kira cerita yang Anda buat bersumber dari mana? Kalau yang saya lihat pertama itu langsung tertuju pada kuburan. Saya tidak tahu tapi saya langsung kepikiran kayak bentuknya itu kuburan dan juga ada orang yang sedang membersihkan itu. Terus juga langsung mengarah kepada ada ibu-ibu yang melihat, tapi hanya sekedar melihat dan tidak melakukan apa-apa. Ya, dari fotonya. Sumber dari cerita ini Anda ambil dari mana? Ambil dari itu, Kak, dari pertama kali langsung melihat itu langsung ada kuburan. Terus sudah mengimajinasikan cerita yang mungkin terjadi. Oke. Lalu dari gambar ini, apakah membuat Anda mengingat akan sesuatu? Kalau saya langsung mengingat waktu saya masih kecil, waktu di Rote, itu di belakang rumah kami itu ada kayak tempat kuburan yang sangat-sangat banyak. Itu sekitaran 20-an dan itu satu keluarga. Jadi kayak melihatnya itu langsung mengarah ke sana gitu, Kak. Dan kuburannya itu juga kayak berjejeran dan itu satu keluarga, Kak. Jadi opa oma semua sampai yang tua-tua gitu, Kak. Oke, baik. Kita masuk ke kartu berikutnya. Nah, dari kartu ini Anda telah memberikan cerita. Dan pertanyaan saya, dari mana Anda mendapatkan ide tentang cerita tersebut? Saya mendapatkan idenya itu dari cara dia duduk. Cara dia duduk itu seperti orang yang sedang depresi, yang sedang kalang kabut, yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jadi dari situ saya mulai mengimajinasikan cerita-cerita yang menurut saya mungkin terjadi. Jadi dari cara duduknya, Kak. Dari gambar ini kira-kira mengingatkan Anda akan sesuatu? Ya, saya langsung teringat kepada orang-orang yang melakukan percobaan bunuh diri, tapi dengan cara bukan menggantung diri, tapi dengan meminum pil obat-obatan yang terlalu banyak sampai overdosis dan kayak mereka langsung jatuh dan duduknya itu juga mirip seperti ini, Kak. Oke. Selanjutnya, dari gambar ini,
Kira-kira dari mana Anda mendapatkan ide cerita yang sudah Anda berikan tadi? Yang saya lihat, saya dapat ide pertama itu dari ekspresi sang laki-laki. Terlihat ekspresinya itu seperti marah, seperti seperti itu baru saja bertindak kasar dengan wanitanya tersebut, sehingga saya berasumsi mungkin ini habis perkelahian dalam rumah tangga mereka. Oke. Apakah dari cerita ini atau gambar ini mengingatkan Anda pada sesuatu? Ini mengingatkan saya pada film-film tentang asan-asan yang kayak di Indosiar gitu tuh Kak. Saya teringat kayak yang biasa saya nonton itu kan mereka kayak sedikit-sedikit itu bertengkar, dan biasanya sang istri itu kayak langsung menahan suaminya, tapi suaminya itu kayak tidak peduli gitu. Jadi saya langsung membayangkan dari gambar ini. Kita akan ke kartu selanjutnya. Nah, dari kartu ini Anda telah bercerita, dan pertanyaan saya, dari mana Anda mendapatkan ide dari cerita itu? Saya lihat pertama kalinya itu dari cara berdiri dan juga ekspresi dari sang wanita, kayak kayak ibu dari sang laki-laki ini. Terlihat seperti dia tidak mengarahkan badannya itu, kayak dia berbicara tapi arah badannya itu tidak melihat sang anak tersebut. Jadi saya berasumsi ini mungkin anaknya ini membuat kesalahan dan berusaha untuk mengkomunikasikan dengan dia, tapi dia merasa kecewa gitu dengan anaknya, dengan sikap anaknya. Oke. Apa yang mengingatkan? Apakah ada sesuatu yang membuat Anda mengingatkan sesuatu dari cerita ini atau gambar ini? Saya langsung mengingat cerita-cerita yang kayak anaknya itu, saya langsung mengarah pada anak yang melakukan kesalahan besar, misalnya kayak membunuh orang dan juga kayak menghamili orang lain, dan dia mau berusaha untuk mengkomunikasikan dengan ibunya, tapi ibunya sudah terlanjur kecewa dengan dia. Ya Kak. Kita akan masuk ke kartu berikut. Dari kartu ini, dari mana Anda mendapat ide tentang cerita tersebut? Idenya. Saya langsung mengarah pada bayi yang digendong anak tersebut. Terus juga dari tampang anaknya terlihat seperti masih anak kecil, dan saya langsung mengarah pada hamil di usia dini. Gitu Kak. Ide dari cerita ini dari mana? Ini dari bayi yang digendong anak tersebut. Dengan gambar dari anak tersebut juga terlihat seperti masih anak-anak. Jadi saya langsung mengimajinasikan cerita tentang hamil di usia dini. Kira-kira dilihat dari gambar ini, apakah mengingatkan Anda akan sesuatu? Ya, saya teringat pada film tentang hamil di luar nikah, terutama pada anak-anak yang masih berusia dini. Oke. Ya Kak. Kita akan masuk ke kartu berikutnya. Nah, dari kartu ini, dari mana Anda mendapatkan ide tentang cerita tersebut? Dari gambar di belakang terlihat terlihat ada orang yang berusaha untuk menusuk orang tersebut. Ya mungkin ini aksi pembunuhan. Jadi saya langsung, dan ditambah dengan gambar di depannya itu terlihat seperti orang yang
bekerja dengan baik, berprofesi bagus, bisa langsung mengasumsikan cerita tersebut. Apa yang ada dalam gambar yang membuat Anda bercerita seperti ini? Itu ada benda tajam yang ditusuk dan saya langsung terkoneksi dengan aksi pembunuhan. Kartu selanjutnya. Nah, dari kartu ini, dari mana Anda mendapatkan ide tentang cerita tersebut yang Anda kemukakan tadi? Dari anak yang sedang berlari dan ekspresi yang seperti tidak suka, seperti tidak tahan dan ingin kayak keluar dari situasi tersebut. Lalu apakah dari gambar ini mengingatkan Anda akan sesuatu? Ini mengingatkan saya pada saya waktu kecil tidak suka kalau terlalu diatur-atur oleh mama saya. Dan ketika mama saya, kalau saya sedang mulai dengan mama saya itu, saya pasti akan lari. Saya akan lari, tidak peduli lagi. Saya akan lari sejauh mungkin dari mama saya. Mama saya yang kejar-kejar saya juga saya tidak peduli. Oke, baik. Kita akan masuk ke kartu berikutnya. Nah, dari kartu ini, dari mana Anda mendapatkan cerita tersebut? Dari gambar awalnya itu terarah ke anak yang biasa lagi dalam proses pernikahan dan ada kayak segmen di mana dia mencium orang tuanya. Jadi saya langsung kayak mengimajinasikan ini sepertinya ceritanya itu ya seperti itu ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu apakah dari gambar ini mengingatkan Anda akan sesuatu, pada sesuatu? Ini mengingatkan saya pada biasanya ada kalau dalam pernikahan itu kan ada ya kayak ini kayak waktu pemotongan kue itu kan pasti disuapin orang tuanya dan ini membuat saya teringat ya kayak orang yang lagi menikah dan lagi mau kayak ungkapan isi hati dan juga kayak perpisahan antara dia dengan ayahnya ya, terutama ayahnya. Oke. Kita akan masuk ke berikutnya. Nah, dari kartu ini, dari mana Anda mendapatkan ide tentang cerita tersebut? Dari gambar di belakang terlihat seperti wanita tersebut tidur tapi seperti dalam keadaan tidak memakai baju sama sekali dan terlihat seperti yang sudah tua yang kayak sudah jadi nenek-nenek dan kayak menderita sakit keras gitu Kak. Dari gambar ini, kira-kira apakah ada yang membuat Anda teringat akan sesuatu? Kalau gambar ini teringat tentang film-film dulu, film-film yang kayak mereka menghabiskan waktu sampai betul-betul tua dan meninggalnya itu juga karena penyakit. Kayak yang betul-betul menikah dari awal sampai akhirnya meninggal karena penyakit. Oke, baik. Kayak film-film begitu. Kita akan masuk ke kartu yang terakhir. Dari kartu kosong ini Anda telah memberikan cerita-cerita dan kira-kira dari mana Anda mendapatkan ide tentang cerita tersebut? Ini kan gambar putih Kak. Dapat idenya tuh kayak dari karena sebelumnya saya suka dengan pemandangan alam bebas apalagi kayak di
taman atau kayak di sungai-sungai gitu. Dan dulu juga senang kayak mandi di sungai gitu. Jadi langsung mengimajinasikan hal-hal tersebut. Dari cerita itu kira-kira mengingatkan Anda akan sesuatu? Ya, mengingatkan saya pada dulu waktu belum pindah itu kan saya di Rote. Masa kecil dari awal lahir sampai SD. Jadi dulu itu saya sering kayak diajak teman-teman saya tiap pulang sekolah itu pasti selalu ke karena dulu itu belum ada taman yang bagus, itu ke tempat-tempat yang bagus. Jadi kami hanya kayak pergi ke danau, ke sungai itu tangkap ikan, terus kayak mandi air sungai sampai sore, ya begitulah. Baik. Saya rasa cukup tesnya sampai sini saja. Saya meminta terima kasih banyak karena sudah menjadi testi saya dalam tes ini. Dan saya berharap ke depannya Anda akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dan juga hal baik yang terjadi. Terima kasih. Terima Baik, Kak. kasih. Terima kasih. Sama-sama.